Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Ustadz Fikri. Kali ini Ustadz Fikri akan memberikan sedikit materi terkait dengan bahasa Inggris. Mohon diperhatikan, penyampaian Ustadz kali ini agak bercampur ya, mix antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Karena kemarin waktu pertama kali masuk, awal-awal Pak Fikri menyampaikan bahwasanya kita ingin membentuk lingkungan sekolah yang bilingual, yaitu mempraktekkan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan juga nanti bahasa Arab. Walaupun bahasa Arabnya kita masih sangat minimal sekali, tapi nggak apa-apa, kita praktekkan sedikit demi sedikit. Demikian pula bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini nanti ada program namanya English Day. Kalau teman-teman yang ada di sekolah yang mengikuti pembelajaran secara luring, itu mempraktekkan English Day-nya mulai minggu depan. Jadi teknisnya Pak Fikri akan menganjurkan semua warga sekolah, baik siswa, guru, kepala sekolah, untuk bercakap menggunakan bahasa Inggris. Nah, nanti Pak Fikri akan datang ke kelas-kelas, melakukan supervisi. Oh, siapa sih yang menggunakan bahasa Inggris, siapa yang enggak. Nah, nanti dari random checking itu, dari pengecekan secara acak itu, nanti akan ada penilaian. Penilaian ini setiap bulan. Nah, yang kedapatan paling aktif menurut Pak Fikri berdasarkan observasi tadi, paling aktif menggunakan bahasa Inggris, nanti ada reward tersendiri. Itu sedikit gambaran. Kemudian materi yang Pak Fikri sampaikan ini belum masuk ke kurikulum, hanya open mind. Jadi membuka cakrawala pemikiran tentang how to learn English, how to learn language. Oke, langsung saja. When we learn about language, there are a lot of skills that must be mastered. Ada beberapa skill yang harus dikuasai ketika kita belajar sebuah bahasa. Yang pertama, listening skills, kemampuan mendengarkan, kemudian grammar, tata bahasa, writing skills, ada dua di sini, mohon maaf itu satunya dihilangkan, writing skills, kemudian speaking skills, writing tadi kemampuan menulis ya, kalau speaking kemampuan berbicara, kemudian reading kemampuan membaca, ini terkait dengan reading comprehension, kemampuan untuk memahami isi atau konten dari sebuah teks. Juga terkait dengan jenis-jenis teks, ada teks deskriptif, ada teks naratif, ada teks report, recount, dan lain sebagainya. Kemudian unification skills, ya, unification ini adalah kemampuan kalian menggabungkan skill-skill yang sudah disebutkan. Misalkan listening, ya, menggabungkan antara listening dan writing. Bagaimana caranya menggabungkan kemampuan mendengar dengan menulis? Ya, kalau latihannya itu bisa dengan mendengarkan lagu, kemudian mencoba menulis lirik yang didengar tanpa mencontek lirik dari internet, atau diperdengarkan audio bahasa Inggris, kemudian kalian menulis, oh ini apa sih, kata-katanya apa, seperti itu, kata-kata yang diucapkan itu apa, begitu. Kemudian kalau menggabungkan reading skills dengan speaking, ya, membaca satu teks, kemudian menceritakan kembali, ya, seperti itu. Kemudian ada vocabulary. Vocabulary ini sangat penting ya, karena bahasa itu kan intinya itu adalah sekumpulan dari kata-kata. Kalau kita mengetahui kata bahasa Inggris dari sebuah kata yang ada dalam bahasa kita, kemungkinan besar kita bisa mempraktekannya kalau kita mau. Jadi misalkan apa bahasa Inggrisnya buku, apa bahasa Inggrisnya membaca itu apa, nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah menguasai skill-skill ini, nah, diharapkan kita memiliki basic kemampuan dasar untuk menggunakan bahasa. Tentunya penggunaan bahasa ini harus didorong dengan
latihan, karena mempelajari bahasa itu bukan hanya transfer informasi saja, bukan hanya menghafal, bukan hanya intinya mengetahui seperti itu, enggak, tapi praktek yang sudah diketahui dipraktekkan. Apalagi karakter dari sebuah bahasa itu kalau tidak dipraktekkan maka akan hilang. Makanya kalau yang datang ke sekolah ada English Day. Ustadz, bagaimana kalau yang luring? Insya Allah nanti akan Ustadz sediakan waktu, mungkin tapi tidak terlalu banyak, mungkin sebulan 2 kali gitu. Ustadz video call, kemudian Ustadz ajak ngomong berbicara bahasa Inggris. Jangan takut salah. Don't be afraid to make mistake. Jangan takut untuk membuat kesalahan. Kenapa? Because making mistake is one step closer to know the truth. Karena membuat satu kesalahan itu satu langkah lebih dekat mengetahui kebenaran. Kalau sudah tahu, oh ternyata ini salah, yang benar gimana? Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini open mind. Nah, kita sebelum belajar bahasa itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, set your goal. What do you want to achieve by learning language? Set your goal artinya tentukan goal, tujuan kalian. What do you want to achieve by learning language? Apa sih yang ingin kalian capai dengan mempelajari bahasa ini? Misalkan, oh saya ingin belajar bahasa Inggris because I want to read science journal from Harvard University. Oh saya ingin membaca jurnal ilmu pengetahuan alam yang diterbitkan oleh Universitas Harvard yang ada di Amerika. Nah, itu sumber-sumber otentik dari ilmu pengetahuan bisa kalian baca menggunakan bahasa Inggris. Nah, sebagaimana kita ketahui, bahasa internasional, bahasa bisnis, bahasa ilmu pengetahuan, komunikasi, IT, dan lain sebagainya, saat ini masih didominasi dan sepertinya beberapa dekade ke depan juga masih didominasi dengan bahasa Inggris. Seperti itu. Kemudian, know your basic knowledge of language. Ketahuilah basic knowledge, kemampuan dasar kalian dalam berbahasa. Itu seperti ini. Misalkan kalian ingin mencapai target yang tinggi, oh ingin bisa berbicara seperti native speaker, seperti orang asli yang sehari-hari bicara bahasa Inggris. Nah, kalian harus lihat diri kalian. Oh, aku ini di level berapa sih? Orang yang sudah bisa berbicara seperti native speaker itu misalkan level 10 ya. Kalian harus bisa mengukur diri, oh ternyata aku masih level 2. Oh ternyata aku masih level 1. Oh ternyata aku masih level 3. Nah, itu harus tahu. Atau wah, aku level 1 saja belum. Nah, seperti itu. Ada caranya mengetahuinya. Bisa menggunakan tes atau bisa menggunakan bisa berkonsultasi dengan tutor, dengan fasilitator dan lain sebagainya. Itu ada leveling. Biasanya kalau kalian mau ikut sebuah kursus itu ada placement test, itu untuk mengetahui kalian ada di level berapa dari tangga pengetahuan ilmu bahasa. Kemudian find out your style of learning. Temukan style belajar kalian. Temukan gaya belajar. Nah, ini beda-beda tiap orang. Ada orang yang lebih cenderung ke audio visual. Nah, maka media-media yang dia gunakan untuk belajar itu harus bersifat audio visual. Ada videonya, ada suaranya. Ada juga yang audio saja. Oh, dia senang mendengarkan musik. Seperti itu. Ada juga yang psikomotorik. Dia kalau mempelajari sesuatu itu harus pakai gerakan, praktek langsung, itu lebih masuk ke dirinya. Nah, itu harus kalian temukan sendiri. Aku ini style belajarku itu apa? Apa harus di ruangan yang tenang atau gimana? Nah, itu harus kalian temukan sendiri. Nah, selanjutnya choose your vehicle of learning. Choose your vehicle of learning. Pilihlah, vehicle itu artinya armada kendaraan of learning. Maksudnya apa? Jadi instrumen kalian belajar yang paling mendukung kalian itu apa?
Nah, contohnya Pak Fikri punya teman itu orangnya senang mendengarkan musik. Nah, dia dari musik-musik itu mendapatkan banyak-banyak lagu kan, mungkin lagunya siapa yang berbahasa Inggris itu. Nah, dari situ dia banyak menemukan kosakata-kosakata yang unik-unik. Nah, dari kekayaan kosakata itu dia bisa menggunakan dan mempraktekannya dalam bahasa Inggris. Nah, itu salah satu contoh. Ada juga yang lain, orang yang seneng melihat film. Wah, lihat film Harry Potter. Tapi bukan hanya sekedar menikmati jalan ceritanya saja. Nah, ketika ngomong, nah itu kan ada subtitlenya ya. Nah, kita coba misalkan pilih subtitle yang berbahasa Inggris. Yang diucapkan itu apa sama yang di subtitle itu. Nah, itu diketahui, diserap. Oh, ternyata ngomong gitu caranya. Dalam situasi ini ternyata ngomong gini. Dalam situasi ini ngomong gini. Nah, itu dipelajari dan masuk ke alam bawah sadarnya. Kemudian ketika dia praktek bahasa Inggris, bisa. Nah, semua instrumen itu tidak akan bermanfaat kalau kalian tidak banyak-banyak praktek. Nah, setelah mengetahui armada yang pas untuk belajar tadi, construct your plan. Construct itu dari kata construction, menyusun, membangun. Nah, construct your plan, bangun rencana kalian. Oh, aku ingin menguasai ini dulu, grammar dulu. Oh, aku ingin mempelajari aturan-aturan gimana membentuk kalimat. Kalau kalimat yang di masa lalu seperti apa, past tense, kemudian kalimat yang sekarang seperti apa, yang akan datang seperti apa. Jadi kalian punya planning seperti itu. Nah, find your partner and tutor. Nah, ini pentingnya ya, pentingnya partner dan tutor. Kalian harus menemukan partner yang bisa kalian ajak untuk apa? Untuk praktek. Sehingga kalian tidak harus berbicara dengan diri kalian sendiri di depan kaca. Ya sebenarnya bisa, cuman kalau partner kalian itu orang yang juga sama-sama punya komitmen, nah itu bisa enak, bisa saling membalas, memberikan feedback, saling mengkoreksi dan lain sebagainya. Kalau tutor, kalau di sekolah ya adanya fasilitator, atau kalian bisa menemukan channel-channel YouTube, website pembelajaran bahasa Inggris, tutorial yang bisa mendukung kekayaan kosakata dan eh, pembentukan kalimat-kalimat bahasa Inggris untuk dipraktekkan. Sangat banyak sekali di internet. Coba kalian eh, cari, misalkan ya, ingin mencari tahu how to cook. Nah, cari aja, tuliskan keyword itu how to cook uh, chicken grill seperti itu. How to make chicken grill, how to make roast chicken, barbecue dan lain sebagainya itu ada. First ngapain, second ngapain, bahan-bahannya apa saja. Nah, itu kan bisa digunakan untuk media belajar. Selanjutnya do it, lakukan. Nah, lakukan dulu. Kalau sudah membuat rencana, sudah nemu teman, do it. Do it, check it, cek. Lakukan evaluasi. Misalkan kalian punya target, oh sehari saya harus menghafalkan 2 kosakata. Jalani dulu selama sebulan. Kalian cek, evaluasi, berjalan apa enggak? Oh ternyata susah. Saya kalau menghafal 2 itu kebanyakan. 1 aja. Atau kalian merasa lebih mampu, wah 2 terlalu sedikit, tambah jadi 5. Coba kalian bayangkan dalam setahun itu ada 365 hari. Misalkan kalian rutin 1 hari menghafalkan 2 vocab, nah, 2 kosakata bahasa Inggris, nah itu kan bisa jadi banyak sekali kalau dalam setahun. Nah itu akan mendukung kemampuan kalian berbahasa Inggris. Setelah dievaluasi, setelah dicek, grade it up, tingkatkan ke level selanjutnya, tingkatkan ke level selanjutnya. Oke. Nah, ini ada satu quote, learning language is not merely transferring knowledge and information, but it is actually a process of acquisition of skill and competencies. Baik, selanjutnya ada learning contract. Ini mungkin untuk untuk yang hadir di sekolah, tapi nggak apa-apa, bisa kalian baca. Kalau nggak paham, gunakan Google Translate, buka kamusnya, buka gadgetnya untuk mencari tahu apa arti dari learning contract ini. Learning contract itu kontrak belajar. Haknya siswa apa, kewajibannya apa, haknya guru apa, kewajibannya apa. Seperti itu.
Nah, di sini ada learning mechanism. Learning mechanism itu mekanisme ya, mekanisme pembelajaran kita. Yang pertama learning objektif. Pertama, Pak Fikri ketika memberikan satu materi akan memberitahukan learning objektifnya. Learning objektif itu apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran misalkan diberikan materi ini, siswa bisa begini. Diberikan materi tentang self introduction misalkan, perkenalan diri. Siswa berani memperkenalkan diri, self introduction di depan kelas. Nah, itu learning objektifnya. Kemudian learning step-nya. Ada observation, questioning, data collection, association, communication, reflection, and Islamic integration. Observation, observasi. Bagaimana itu? Nah, kalian bisa melakukan observasi sesuai dengan tema yang diberikan. Misalkan Pak Fikri memberikan tema public places, tempat-tempat umum. Nah, silakan kalian observasi nama-nama public places di internet menggunakan keyword bahasa Inggris, misalkan hospital. Nah, di hospital itu ada apa saja? Oh, ada nurse, ada doctors, ada medical instrument dan lain sebagainya. Nah, kemudian questioning. Questioning ini menanyakan. Jadi setelah observasi, oh ada rumah sakit, hospital, ada market, ada mall dan lain sebagainya. Questioning. Di mana caranya bisa berbicara bahasa Inggris di tempat-tempat itu. Nah, setelah itu baru data collection. Kalian mengumpulkan data. Data ini bisa dari internet, bisa dari buku paket, bisa dari mana saja, banyak sumbernya. Association. Nah, data-data yang sudah kalian kumpulkan itu diasosiasikan, dihubungkan satu dengan yang lain. Oh, kalau di tempat ini menggunakan kata ini. Oh, kalau misalkan di sekolah, di suasana kerja lebih sopan dengan kata kerja ini. Oh, susunan kalimatnya seperti ini. Nah, communication. Nah, setelah bisa mengasosiasikan, dikomunikasikan. Nah, kalau di sekolah yang melakukan komunikasi adalah anak-anak, misalkan praktek self introduction di depan kelas dan mengkomunikasikan apa yang sudah dia pelajari, seperti itu. Selanjutnya reflection to refleksi apa saja yang sudah didapat, dan terakhir Islamic integration. Islamic integration itu salah satu poin khas di sekolah kita, di mana kita menghubungkan materi-materi kita dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai moral keislaman. Begitu. Selanjutnya scoring method. Nah, cara scoring, bagaimana sih caranya fasilitator bahasa Inggris menilai? Nah, ini ada beberapa cara. Satu, teacher observation, dari observasi guru. Dua, exercise from the handbook. Ini latihan-latihan soal yang ada di buku paket atau di worksheet yang dikirimkan. Kemudian speaking assessment. Nah, speaking assessment ini kalau yang datang ke sekolah yang dilakukan secara langsung. Kalau yang pembelajaran daring bisa melalui rekaman video atau video call seperti itu, atau lewat Zoom. Kemudian yang keempat project, kelima formative exercise atau UH, ulangan harian. Yang terakhir summative exercise. Summative exercise ini ujian akhir ya, kenaikan kelas atau ujian akhir semester. Score aspek yang di scoring, yang dinilai apa saja? Yang pertama spiritual, social attitude, cognitive and performance. Spiritual itu ya sikap spiritualnya seperti apa, kejujuran, kerapian dan lain sebagainya, bagaimana spirit dan motivasinya ketika belajar. Social attitude, kemampuan bersosialisasi di dalam kelas. Kognitif itu kemampuan kognitif secara teoritis seperti apa, memahami atau tidak. Kemudian terakhir performance. Performance itu ya penampilan. Kalau tadi ada speaking, ya itu performance-nya seperti apa. Kalau reading juga ada performance-nya. Bagaimana seseorang membaca dengan baik, baca tulisan bahasa Inggris dengan baik. Kan ada seperti jedanya seperti apa, tekanannya seperti apa, pronunciation-nya seperti apa, itu performance. Oke? Baik, mungkin bisa Pak Fikri sampaikan, semoga bermanfaat. Terakhir, Pak Fikri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, ma'akumun najah. Sampai jumpa di sekolah.